Kenapa ya? Udah bikin plan A, plan B, plan C, semua nggak ada yang dicapai. Padahal udah capek banget nih. Udah nggak tidur, udah nggak bergaul sama teman, outputnya sama aja. Tik, kamu kenapa? Din, aku capek banget tau gak sih Din? Kamu ingat gak? Aku tuh sering cerita sama kamu kan. Bahkan kita sampai jarang buat nongkrong kan Din. Lagi kita udah jarang banget nongkrong bareng, Tik. Padahal biasanya kita ngerjain tugas bareng. Sekarang kamu jadi mapres, sibuk masing-masing banget kita. Tapi jujur Din, aku ngerasa kayak semua yang udah aku lakuin, semua yang udah aku kerjain kayak gak cukup gitu. Tapi ketika aku lihat orang-orang ya, kayak siapapun itu yang sering posting-posting di Instagram tuh, mereka kayak cepet banget gitu, kayak wow, mereka amazing. Tapi aku, apalah aku Din. Tik, aku yakin kamu juga pasti mengusahakan diri kamu sendiri untuk menghasilkan yang terbaik. Kamu udah produktif kok, tapi memang ada satu cara yang bisa bikin kamu untuk bisa melepas burnout kamu itu, Tik. Gimana tuh? Self reward. Kamu suka kan beli chat time, makan nasi padang. Kamu harus bisa, Tik, memaksimalkan self reward yang kamu miliki. Bener sih, kemarin-kemarin aku terlalu push diri aku sampai lupa. Benar, tapi Tik, selain kamu bisa beli makanan dan lain sebagainya, kamu juga perlu loh buat istirahat. Lihat tuh kantong mata kamu, udah gede, saatnya kamu buat bisa istirahat. Udah jadi mapres nih, tugas juga udah beres semua. Tidur kali, Tik. Udah deh, aku tidur ya kalau gitu Din. Oke, Tik. Bye Dina. Sampai jumpa ya, kita main lagi besok. Self reward, istilah yang digaungkan sama Gen Z. Yang katanya sih buat ngehargain diri sendiri. Tapi, kerja baru 2 hari self reward. Burnout dikit, self reward. Dikit-dikit self reward. Gimana menurut kalian? Coba ingat, satu momen terakhir. Ketika kamu capek banget, tugas numpuk, pikiran banyak, tapi kamu tetap harus jalan. Dan di akhir hari, kamu cuma bilang ke diri sendiri, ya udah sih, gitu aja. Aneh ya, kita bisa kasih apresiasi ke orang lain, tapi ketika ke diri sendiri, kita kayak pelit banget. We hype ourselves, but we don't play ourselves. Kita nunggu momen besar buat merasa layak untuk dihargai. Seolah-olah kalau belum sukses, belum pantas untuk bangga. Padahal teman-teman, banyak hal yang kalian sudah lewati hari ini. Contohnya, bangun tidur walaupun malas, datang ke kelas walaupun capek, bertahan walaupun ingin berhenti, dan itu kita anggap biasa. Nah, hari ini aku mau ajak kalian lihat sesuatu yang sederhana tapi powerful banget. Self reward. Self reward bukan soal memanjakan diri, tapi tentang mengakui usaha kita sendiri. Dalam psikologi, ini berkaitan dengan sistem reward di dalam otak kita yang tercetus dan tertanam. Saat kita merasa dihargai, otak kita akan melepaskan dopamin. Dan dopamin ini bukan cuma bikin kita senang, tapi juga bikin kita untuk ingin mengulang perilaku tersebut. Jadi simpelnya, kalau kalian merasa dihargai, otak kalian akan bilang, wah ini bagus banget, yuk kita ulangi lagi. Makanya, reward tuh penting dalam membentuk kebiasaan dan motivasi. Sekarang, pertanyaannya, kenapa sih self reward itu jadi trending di kalangan Gen Z? Jawabannya simpel teman-teman, lingkungan kita berubah. Kita hidup di era yang semuanya terlihat lewat Instagram, TikTok, Twitter, dan lain sebagainya. Yang kita lihat tiap hari, melihat orang sukses, orang produktif, orang yang kelihatannya bahagia terus, dan otak kita otomatis akan comparing. Tanpa sadar, kita jadi ngerasa, aku kayaknya kurang deh. Kayaknya aku tertinggal deh.
aku belum cukup. Padahal teman-teman, yang kita lihat tuh hanya covernya doang. Kita nggak ngeliat kehidupan aslinya. Di titik itulah self-reward muncul sebagai coping mechanism. Nah, cara kita mengatasi stres tuh ada banyak. Dan sebenarnya ini wajar. Karena otak kita memang dirancang untuk mencari self-reward tersebut. Setiap pengalaman menyenangkan akan memperkuat perilaku kita ke arah hal tersebut. Makanya muncul kalimat, aku capek deh UTS hari ini, self-reward yuk. Aduh, kerjaan hari ini beneran stres banget, beli sesuatu dulu yuk. Masalahnya teman-teman, gak semua coping itu sehat. Nah, self-reward itu dibagi jadi dua. Yang pertama, konsumtif. Biasanya nih orang-orang yang suka belanja, makan enak, beli barang. Ini tuh dapat dirasakan dalam jangka pendek. Sementara untuk non-konsumtif, contohnya seperti istirahat, me time, journaling, tidur cukup. Dan hal ini dirasakan dalam jangka panjang. Dan jujur aja, kita lebih sering pilih yang mana? Pertama kan? Kenapa coba? Karena cepat dan kita ngerasa lebih gampang. Dopaminnya langsung naik. Tapi disinilah teman-teman masalahnya. Kalau reward terlalu sering dan instan, otak bisa jadi ketagihan. Karena sistem reward di otak itu bisa overstimulating dan ngebuat kita ngerasa harus terus untuk mencari sensasi yang sama. Dan worst-nya adalah ini bisa berubah menjadi impulsive buying. Dan kita akan menjadi ketergantungan terkait dengan self-reward tersebut. Bahkan dalam beberapa kasus, aktivitas sederhana seperti scrolling HP, scrolling sosmed, atau belanja online bisa jadi habit loop. Makanya penting untuk ngerti satu hal ini. Self-reward itu bahan bakar, sementara self-control itu arah. Tanpa self-control, kita cuma mengejar rasa nyaman. Tanpa self-reward, kita kelelahan tanpa jeda. Jadi, bukan pilih salah satu, tapi bagaimana menyeimbangkan keduanya. Kalau dilakukan dengan benar, self-reward itu sangat powerful. Meningkatkan motivasi, menjaga kesehatan mental, membuat kita lebih konsisten, meningkatkan self-esteem. Dan karena kita belajar menghargai proses, bukan cuman hasil, coba kalian pikir, berapa banyak hal yang sudah kamu lewati, yang orang lain tuh gak tahu loh terkait hal itu, dan yang gak terlihat di mata mereka, yang gak pernah kamu ceritakan ke orang lain, dan kamu masih di sini, masih mencoba untuk bertahan. Dan itu bukan hal yang kecil teman-teman. Jadi sebelum kita selesai, aku mau kamu ingat, kita memang sering nunggu dunia untuk mengapresiasi kita. Padahal orang pertama yang harus melakukan itu adalah diri sendiri. Karena kamu tahu perjuangan kamu tahu lelahmu, dan kamu tahu kalau kamu tidak akan pernah menyerah. So, start today, bukan dengan target baru, tapi dengan cara baru, memperlakukan diri sendiri. Teman-teman, ada pantun yang harus kalian dengar. Pergi ke taman, memetik melati. Melati putih, harum baunya. Kalau bukan kita yang menghargai diri sendiri, siapa lagi yang akan melihat berharganya kita? Sekian dari saya. Terima kasih. Semoga teman-teman bisa lebih menghargai diri sendiri dengan cara self-reward yang ada. Jangan pernah untuk putus asa. Pilihlah self-reward yang memang benar-benar sesuai dengan teman-teman. Jangan lupa untuk bisa mengontrol diri sendiri, karena diri sendirilah yang dapat mengontrol teman-teman.
Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.